penonton yang budiman. Kali ini Netron 45 akan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu episode 61. Langsung aja kita mulai. Scene diawali dari Siska yang sedang mendapat telepon dari Dr. Cory. Dr. Cory mengabari Siska bahwa ternyata Helmi masih hidup. Sebenarnya Siska sudah tahu itu, tapi Siska merahasiakannya terhadap semua orang. Dr. Cory ingin mengajak Siska untuk bertemu dan mengobrol. Ketika Siska pergi, ternyata Bonnie masih ada di kelas. Ketika Bonnie keluar, di sana ada Reta. Reta mengajak Bonnie untuk dia antar. Awalnya Bonnie tidak mau, tapi akhirnya dia ikut juga karena Reta bilang dia temannya Leo. Tibalah Tiara menjemput Bonnie. Tiara kaget karena Bonnie tidak ada di kelasnya. Tiara panik dan bergegas pulang. Dia ingin mengabari mamahnya Leo bahwa Bonnie hilang. Tiara gelisah dan menangis di depan mamahnya Leo. Mamahnya Leo berusaha menenangkan Tiara dan mencoba menghubungi Siska. Tapi Siska pun tidak tahu keberadaan Bonnie karena dipulang duluan. Akhirnya Siska pulang ke rumah menemui Tiara. Sesampainya di rumah, Siska malah disalahkan atas hilangnya Bonnie. Mamahnya Leo mengatakan bahwa Siska tidak becus jadi guru. Seharusnya tunggu Bonnie pulang dahulu baru dia pergi. Siska meminta maaf karena dia ada urusan jadi pulang duluan. Berlanjut pada Bonnie yang dibawa Reta ke taman. Reta memberinya es krim dengan tujuan mendapat informasi tentang Tiara. Benar saja dia mendapat informasi bahwa Bonnie pulang ke Indonesia untuk menemui ayahnya, yaitu Leo. Rasa penasaran Reta pun bertambah dan ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Reta memberikan kue kacang pada Bonnie dengan maksud agar mudah ditanya informasi apapun. Tanpa Reta ketahui bahwa Bonnie alergi kacang. Dan benar saja alergi Bonnie langsung kambuh. Reta pun panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dan kebetulan kakaknya Reta yang merawat Bonnie, yaitu Dr. Cory. Dr. Cory langsung menelepon mamahnya Leo bahwa Bonnie sekarang sedang ada di rumah sakit. Tiara dan yang lainnya langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terjadilah adegan perkelahian antara Tiara dan Reta. Tiara menuduh Reta sengaja memberikan kue kacang pada Bonnie. Sedangkan Reta tidak terima karena dia tidak tahu dan mengatakan Bonnie-nya saja yang lemah. Hingga akhirnya mamahnya Leo dan Siska melerai pertengkaran mereka. Sewaktu Siska mau pulang, Siska dipanggil oleh Ardan dan memberinya alamat dari Leo untuk dia kunjungi. Kebetulan di sana ada Helmi yang menguping obrolan mereka. Kemudian Siska menaiki taksi dan memberikan alamat tersebut. Sopir itu mengatakan bahwa dia tahu pasti alamat tersebut. Tapi Siska heran kenapa kok dibawa ke jalan tikus? Akhirnya Siska menelepon Ardan. Ardan mengatakan bahwa jalannya bukan ke sana. Siska pun menanyakan dan menyuruh mobilnya berhenti dahulu karena jalannya salah. Tapi sopir itu malah diam dan terus aja melaju. Teriakan Siska terdengar oleh Ardan di telepon. Ardan menyadari bahwa Siska sedang diculik. Siska terus berteriak meminta berhenti. Dan ternyata mobilnya itu diikuti oleh Helmi. Karena Helmi curiga atas gerak-gerik sopir dan cara membawa mobilnya. Dan benar saja Siska diculik. Dan yang mengagetkannya lagi, ternyata culik itu adalah orang suruhan ayahnya Siska sendiri, yaitu Pak Diki. Pak Diki sengaja menjadikan Siska umpan untuk memancing kedatangan Helmi. Tidak menunggu lama, akhirnya datanglah Helmi. Helmi menabrakkan motornya dan menghancurkan pintu gudang tersebut. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Helmi dengan gagahnya menghajar satu persatu anak buah Pak Diki. Tapi saking banyaknya, Helmi berhasil dilalahkan dan akan dimasukkan ke lubang api. Siska berteriak dan menyuruh ayahnya untuk melepaskan Helmi. Tapi Pak Diki tetap saja ingin membunuh Helmi. Detik-detik ketika mau dimasukkan ke lubang api, Helmi berhasil bangkit dan melawan. Akhirnya semua anak buah Pak Diki berhasil dikalahkan termasuk Pak Diki. Helmi langsung mengikat Siska dan membawanya. Siska dibawa oleh Helmi dan dikurung di sebuah kamar.
Helmi berkata, "Jangan khawatir Siska. Aku tidak akan menyakitimu. Kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Semua ini aku lakukan karena ingin membalaskan dendamku pada ayahmu." Siska berteriak dan ingin dibebaskan. Siska mengatakan, "Kemana kamu Helmi di saat aku membutuhkanmu?" Karena lelah akhirnya Siska ketiduran di depan pintu. Dan Helmi mengangkatnya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Sambil memandang Siska, Helmi berkata bahwa dia sangat tulus mencintainya. Sewaktu Siska bangun, dia bingung sedang ada di mana. Kemudian dia sadar bahwa dia sedang disekap oleh Helmi. Dia berusaha ingin keluar dari kamar tersebut. Tapi kemudian datanglah Helmi yang menawarinya makan. Tapi Siska menolaknya karena dia ingin keluar. Helmi meminta maaf bahwa dia akan melepaskannya, tapi sekarang belum saatnya. Siska terus berontak dan mencari jalan keluar. Tapi semua pintu dan jendela sudah Helmi kunci. Di akhir cerita diceritakan bahwa Reta pergi ke rumah sakit. Dokter Romi dan Dokter Adrian melihatnya dan mencurigai Reta. Ardan mengatakan pada Romi, jangan-jangan Reta sudah mengetahui informasi tentang Bonnie, anaknya Leo. Reta sudah mendapatkan sampel rambut Bonnie dan ingin mengetes DNA-nya. Karena sebenarnya Reta tidak yakin bahwa Bonnie anaknya Leo. Cerita berakhir sampai di sini. Mohon bantu subscribe channel Netron 45 ya, penonton. Terima kasih.